Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rebahan klub yang istiqomah, gimana kabarnya sekarang? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan semoga puasa di bulan Ramadan ini bisa full dan berkah ya Sum. Oke, kali ini saya akan melanjutkan review film mega klasik Indonesia, yaitu film Karmapala season 1 yang berjudul Ramayana pada episode keempat. Jadi siapkan posisi rebahan, pasang headset Anda, pastikan takjil gorengan kopi sudah siap di depan. Di awal episode 4 ini diperlihatkan pertarungan antara Subali dan Sugriwa telah dimenangkan oleh Subali kakaknya, sehingga Sugriwa diusir dari istana Kara dan rakyat Kara yang dipimpin oleh Sugriwa sebelumnya telah diambil alih oleh Subali yang akan berpindah ke Kiskenda. Serta Subali mengancam Sugriwa jika ia berani muncul lagi maka Sugriwa akan dihukum lebih berat lagi. Lalu Sugriwa yang terluka meluapkan keluh kesahnya kepada Dewata dan bertanya-tanya darah putih siapa yang mengalir dari gua itu. Padahal Subali sendiri sebenarnya menyadari bahwa darah putih itu adalah darah siluman kerbau, tapi amarah dan nafsunya telah membutakan mata hatinya. Kemudian scene berpindah kepada Dewi Anjani yang menangis serta meluapkan nasib putranya kepada Dewa. Kenapa harus putranya yang berwujud kera? Tak lama kemudian Dewa Bayu muncul di hadapan Anjani dengan tujuan menghibur dan bercerita bahwa ketampanan fisik tidak menjamin keluhuran budi dan kesatria seseorang, karena kelak Anoman akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu untuk menumpas angkara murka di bumi ini. Lalu tangis bahagia dirasakan Anjani mendengar kabar tersebut, dan juga Sang Hyang Bayu telah mengangkat Anoman sebagai anaknya. Sontak Sang Hyang Bayu beranjak pergi setelah memberi kabar baik kepada Anjani. Lalu scene berpindah pada Subali yang sedang bermesraan bersama Dewi Tara. Tiba-tiba ada dua orang asing yang mendatangi goa yang dianggap mata-mata oleh rakyat Kera. Ketika suara ribut di luar terdengar Subali yang ada di dalam goa, sontak ia beranjak keluar mendatangi keributan di luar goa. Dan ternyata kedua orang tersebut adalah pengasuhnya dulu saat bersama Resi Begawan, yang wujudnya sekarang sudah seperti kera. Subali amat senang bisa bertemu kembali dengan kedua pengasuhnya, sembari bertanya kenapa wujud paman bisa seperti kera. Lalu paman bercerita bahwa ia juga menyesal hingga ketiga anak asuhnya tertimpa kutukan, seakan-akan tidak bisa menjaga anak asuhnya. Saat kedua paman Subali menemukan telaga Sumala dan menemui Anjani yang sedang bertapa, mereka mandi juga di telaga tersebut dan wujudnya berubah menjadi kera. Lalu si paman bertanya, "Di mana Kuarsa sekarang?" Sontak Subali marah mendengar nama adiknya sambil berlari memasuki goa. Scene berganti pada rakyat Pura Negari yang mengungsi ke kerajaan Maespati dikarenakan negeri Pura Negari sudah diluluh lantahkan oleh raja dari Alengkadirja. Kerajaan Maespati yang dipimpin oleh Prabu Harjuna Sasrabau dan patihnya yang bernama Suwanda sudah 4 negara yang sudah diluluh lantahkan oleh Rahwana dan mengungsi di Maespati dengan alasan yang sama. Setelah negeri Pura Negari takluk, tak diragukan lagi Rahwana akan menuju Maespati hingga menguasai seluruh Mayapada. Prabu Harjuna Sasrabau segera memerintahkan patihnya untuk memperketat penjagaan di Maespati. Pada malam harinya, Prabu Harjuna Sasrabau menyusup di perkemahan Maharaja Rahwana seorang diri. Sebelum menyamar, Prabu sudah bertemu oleh para pengawal Rahwana di persimpangan jalan. Sontak terlibat pertarungan dan dengan mudah sang Prabu melumpuhkan para pengawal tersebut. Lalu Prabu menyamar menjadi seorang resi dan masuk ke dalam perkemahan Rahwana. Ketika penyamaran Prabu Harjuna menjadi resi dengan membawa sebotol tirta, ia dihadang oleh Rahwana dan bertanya, "Apa tujuan kakek berani melewati perkemahan ini?" Lalu tegas kakek resi, ia hanya ingin mengantarkan tirta Kamandanu kepada Prabu Harjuna ke Maespati. Dengan tirta ini Prabu Harjuna akan tetap awet muda setelah meminumnya. Mendengar penjelasan kakek resi, sontak Rahwana merebut tirta yang dibawa resi itu lalu mengusirnya. Rahwana tidak tahu bahwa resi tersebut sebenarnya adalah Prabu Harjuna. Karena ketertarikan dengan khasiat tirta Kamandanu, tanpa pikir panjang Rahwana meminum tirta dari resi tadi, walaupun Wibisana sudah melarangnya. Tetapi Rahwana tetap bersikeras meminumnya. Tak lama kemudian, Rahwana mulai merasa pusing dan ketakutan sendiri. Tirta Kamandanu yang dipercaya membuat awet muda, ternyata tirta tersebut adalah racun yang dibuat oleh Prabu Harjuna untuk meracuni Rahwana. Seolah-olah kepalanya menjadi pusing dan ketakutan seperti dihantui oleh para siluman raksasa.
Dengan keadaan Rahwana yang seperti itu, Wibisana menegaskan agar peperangan ke Maespati dibatalkan sementara dengan tujuan terlebih dahulu untuk menenteramkan atau memulihkan pikiran Rahwana dan kembali menuju Alengka Dirja. Lalu scene berganti ke Anjani yang sedang kebingungan mencari Anoman dalam keadaan hujan lebat. Saat masuk ke dalam gua, Anjani bertemu dengan beberapa raksasa yang sedang menyantap daging kera. Anjani sempat kaget melihat ia mengira bahwa daging tersebut adalah Hanuman. Sontak Anjani berteriak sehingga terdengar oleh para raksasa yang membuat mereka marah dan ingin menangkap Anjani. Tak lama kemudian Hanuman muncul karena terdengar teriakan ibunya di dalam gua. Langsung saja Hanuman membunuh satu persatu dari raksasa di situ dengan ilmu kanuraganya. Setelah Hanuman berhasil mengalahkan para raksasa, ia meminta maaf kepada ibunya karena sudah membuatnya khawatir. Kembali lagi diperlihatkan seorang Maharaja Rahwana yang tambah menderita kesakitan. Para resi yang ia panggil tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya, sehingga para resi yang ia kumpulkan justru dipenjarakan oleh Rahwana karena kegagalannya untuk menyembuhkan sakit kepalanya yang tak kunjung sembuh, bahkan semakin menjadi-jadi deritanya. Rahwana juga berencana untuk mengeksekusi para resi jika tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Scene beralih pada Hanuman bersama ibunya sedang berbincang-bincang di pinggir danau dengan suasana yang teduh di antara pepohonan dan bunga-bunga di sekitarnya. Tak bisa dipungkiri, sebentar lagi perpisahan antara anak dan ibu akan segera tiba. Sudah waktunya Anjani dijemput oleh para bidadari ke swarga loka. Sebelumnya Hanuman diberi pesan ibunya untuk mencari kedua pamannya yang bernama Subali dan Sugriwa dan harus bisa menjaga diri sendiri agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Tak lama kemudian para bidadari datang untuk menjemput Anjani. Kedua anak dan ibu mulai diselimuti kesedihan yang tak terbendung lagi. Sebelum mereka berpisah, Hanuman yang nantinya akan diasuh oleh alam yaitu hutan belantara dan ditimang ayahnya Bayu yang menghembuskan hawa yang sejuk di setiap saat. Lalu film bersambung.